Ribut Malik bacaan Bilal, arak solu sunnata, arak as-sholatu sunnata. Bacaan Bilal ini bukan bagian dari sholat, dendek ributan ini. Arak si teriak-teriak makmum nu sholole, artinya semangat sembahyang tarawih. Dia ngumbe-ngumbe karena bukan bagian dari sholat. Bacaan Bilal mengisi rakaat-rakaat antara tarawih artinya dengan si momot-momot. Maka diisi dengan bacaan Bilal. Nih maksudnya. Jadi ibadah itu dilihat dari kualitas, bukan jumlah. Ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari ibadah seumur hidup. Mun mau Lailatul Qadar ini alhamdulillah. Mudah-mudahan selaput seumur hidup minimal sekali tebedait nih. Mudah-mudahan beang itu kesempatan isi Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah Al-Qur'an diturunkan duf'atan wahidah ila sama'id dunya. Kemudian Al-Qur'an diturunkan lagi munajjama, berangsur-angsur, bertahap selama 23 tahun masa kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangsur-angsur melalui perantara Jibril alaihi salam. Kapan pertama kali ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama ada yang mengatakan pada malam 17 Ramadan. Ini jadi sandaran arak dengan si peringatan nuzul pada malam 17 Ramadan. Sandaran apa yang diperingati adalah turunnya Al-Qur'an pertama kali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an turun kepada umat Islam sini tidak sekaligus, bertahap, adeng-adeng, pelan-pelan. Dan langsung Quran ini dendek ngenu. Perbuat ini, perbuat itu ndek, adeng-adeng. Lihat bagaimana Al-Qur'an melarang khamar. Adeng-adeng. Al-Qur'an awalnya mengajak selaput sahabat ini berdialog dulu. Karena sahabat sini masih luwes ingin khamar. Lalu kemudian Al-Qur'an mengatakan, si aran khamar sini memang arak manfaatna. Memang arak kebagusan. Lagu keburukan lebih luwe ketimbang manfaat. Mafsadatna lebih luwe dari maslahat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, kata Quran. Khamar sini arak manfaatna, lagu lebih luwe keburukan. Dan mana arak larangan? Lagu Quran sudah memberikan penjelasan. Baru kemudian arak larangan. La taqrabus sholata wa antum sukar. Dendek sembahyang dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Dendek minum khamar ketika akan sembahyang. Mulai arak larangan. Baru kemudian para sahabat ketika terbiasa meninggalkan khamar, ketika sudah terbiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, Al-Quran menetapkan larangan. Khamar sini perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhi perbuatan setan. Cari bertahap. Surat-surat yang turun pada periode Makkiyah isinya membahas tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ngajar manusia sini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat surat-surat yang turun pada periode Madaniyah berisi ayat-ayat hukum, ayat-ayat muamalah yang mengatur hubungan antar masyarakat, mengatur hubungan antar negara dan sebagainya. Jadi arak tahapan Al-Quran. Maka hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Allah jawab linusabbita bihi fu'adak. Supaya mantap hati umat Rasulullah SAW nerima kebenaran Quran ini. Maka diturunkanlah berangsur-angsur selama 23 tahun. Turun pertama kali pada saat itu kepada Rasulullah SAW. Apa ayat pertama kali turun? Jumhur ulama mengatakan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
ketika tergita kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat tersebut, arak pelajaran yang paling berharga bagi kita semua dalam bermuamalah dengan Quran ini. Jibril alaihissalam mengulang sampai 3 kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, jawaban Nabi. Apa yang saya baca? Diulangi lagi kedua kali oleh Jibril. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, apa yang saya baca? Diulangi sampai 3 kali oleh Jibril alaihissalam. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, apa sih ku baca ini? Sebagian ulama menafsirkan maksud nama ana biqari, Nabi sini ndek tahu baca, ndek tahu nulis. Maka disebut ummi sini maksudnya ndek tahu baca, ndek tahu nulis. Nah, itu tidak sependapat dengan ulama yang mengatakan beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Karena ini mungkin manusia sih paling cerdas tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka ma ana biqari yang diucapkan oleh Nabi maksudnya apa sih ku baca ini? Karena Iqra perintahnya baca, lagu bacaan di neman ara. Quran di neman ara. Diulangi sampai 3 kali oleh Jibril alaihissalam. Baru kemudian yang keempat, Jibril melengkapi apa yang disampaikannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, ulama menafsirkan mengapa Jibril sini mengulang-ulang Iqra ini. Maksudnya adalah dalam bermuamalah, dalam berdialog, dalam beradab, berakhlak kepada Quran sini arak telu tahapan. Tahapan si pertama, Iqra si pertama sini terbaca, tahapal Quran ini. Baca, hafalkan Quran. Ini Iqra si pertama. Setelah terbaca, ya setelah hafal Quran ini Iqra kedua, pelajari makna Al-Quran. Ini Iqra kedua. Setelah Iqra kedua terpelajari makna Quran, Iqra ketelu setelah belajar Quran, amalkan Quran dalam kehidupan. Baru Iqra si terakhir, setelah kita membaca, menghafalkan, setelah kita mempelajari Al-Quran, setelah kita mengamalkan Al-Quran, kita hayati Al-Quran dalam kehidupan. Jadi mun masih sekedar membaca, menghafal, ini masih Iqra si pertama. Mun wahid mulai mempelajari, Iqra yang kedua. Sudah mulai mengamalkan Al-Quran, Iqra yang ketiga. Menghayati makna Al-Quran, itulah muamalah yang sempurna dengan Al-Quranul Karim. Karena Quran sini adalah lembaran-lembaran yang mati. Lembaran-lembaran yang tidak hidup. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an suatu saat memanggil selaput huffaz, selaput qurra, memanggil semua penghafal Quran, semua yang memahami makna Al-Quran dipanggil. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib membuka mushaf di hadapan penghafal Quran. Beliau tunjuk mushaf, ayyuhal mushaf hadisun nas. Mushaf, coba ngeraos tipak manusia-manusia ini. Coba berfatwa tipak manusia-manusia sini. Akhirnya bingung selaput penghafal Quran, apa maksudnya Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau menjelaskan, Quran sini ndak bau ngeraos. Ini kertas, benda mati. Yang membuat Quran hidup adalah siapa yang membacanya. Yang membuat Quran ini berakhlak adalah siapa yang mengamalkannya. Yang membuat Al-Quran ini bisa berfatwa adalah orang yang mempelajari. Maka jadilah kita orang-orang yang menghidupkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar kita baca. Bukan hanya sekedar menjadi jimat. Bukan hanya sekedar jadi pajangan. Tapi Quran betul-betul kita amalkan. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Jadikan Al-Quran ini sebagai panduan akhlak. Nabi ketika Aisyah radhiyallahu an ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sini Al-Quran. Muntemele kita Quran dalam bentuk manusia. Coba lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada anak-anaknya, akhlak kepada istrinya, akhlak kepada tetangganya, akhlak kepada lawannya, akhlak kepada kawannya, akhlak di dalam keluarganya, akhlak dalam masyarakatnya. Itulah yang kita tiru.
Ini kadang-kadang luwe dengan nejak kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti akhlak Nabi, tapi akhlak nanti pada dengan akhlak Nabi. Mohon maaf, sunnah Nabi nanti sekedar celana cingkrang doang. Sunnah Nabi nanti sekedar baju gamis, bawak na belo nanti sekedar itu. Luwe sunnah Nabi akhlak tadi pak batur sesama muslim, ini sunnah Nabi. Ketika Nabi mengatakan sibabul muslim fiskun, mencaci maki sesama muslim perbuatan fasik, dendek caci maki batur meskipun lain angkuna beribadah barang itu. Ini akhlak adab telek masyarakat. Mau narak dengan si lain angkuna barang itu, dendek saling caci maki. Ini jangan dek. Tamu Ramadan ribut, nawaitu sauma godin ini bid'ah. Mulai wah. Dendek baca nawaitu sauma godin ini bid'ah. Memang dek narak lah. Nawaitu sauma godin ini melafazkan niatin. Memang dek wajib. Apa sih wajib? Niatnya sih wajib. Maka lek dalam fikih niat sini qasdus syai. Mahalluha fil qalb. Niat sini memaksudkan untuk melakukan sesuatu, tempatnya di dalam hati. Misal jemak ku niat puasa. Lek dalam hati ku niat, aku ku puasa jemak Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Wasah niat. Kenapa harus diucapkan dengan lisan? Ulama ngajar itu untuk mengucapkan dengan lisan. Atena mantap, aten. Aranjak manusia. Wah mulai akhir-akhir Ramadan doang. Wah lain-lain pikiran. Arak si mikir THR. Arak mikir baju baru. Arak mikir nyaurotang. Arak mikir bayar zakat. Lupa niat berpuasa. Maka supaya ndek lupa niat puasa. Setelah sembahyang tarawih. Kita bareng-bareng baca niat puasa. Tena mantap hati.